Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haula Nabila dari kelas 11 F1B akan membawakan video dramatic reading yang berjudul Wek-Wek karya Iwan Simatupang. Sekelompok bebek memasuki panggung. Petruk sejauh mata memandang sawah luas terbentang, tapi tidak sebidang tanah pun milikku. Padi aku yang tanam, juga aku yang ketam, tapi tidak segenggam milikku. Bebek 30 ekor, semuanya tukang bertelur, tapi tidak juga sebutir adalah milikku. Badan hanya sebatang hampir-hampir terlanjang, hanya itu saja milikku. Bagong, aku sudah berada, aku orang berada, apa-apa ada, juga buah dada, itulah beta. Sawah berhektar-hektar, pohon berakar-akar, rumah berkamar-kamar, itulah nyatanya. Kambing berekor-ekor, bebek bertelur-telur, celana berkolor-kolor, film berteknik kolor, perut buncit ada, mata melotot ada, pelayan ada, pokoknya serba ada. Gareng, badannya langsing, matanya juling, otaknya bening, that's me. Tipu menipu, adu mengadu, ijazah palsu, that's me. Gugat menggugat, sikat menyikat, lidah bersilat, that's me. Profesiku pakrol bambu, siapa yang tidak tahu, that's me. Semar, saya jadi lurah sejak awal sejarah. Sudah lama kepingin berhenti, tapi tak ada yang mau mengganti. Sudah bosan, jemu, capek, lelah, otak kendor, mata kabur. Mau mundur dengan teratur, mau ngaso di atas kasur. Saya kembung bukan karena busung, mata berair bukan karena banjir, tapi karena menjadi tong sampah serobotan tanah. Pak Lurah, curi air sawah Pak Lurah, beras susah Pak Lurah, semua masalah Pak Lurah. Tapi kalau rezeki melimpah Pak Lurah tak usah payah. Bagong, zaman ini zaman edan, tidak ikut edan tidak kebagian. Di terminal calo berkuasa, dia tentukan penumpang naik apa. Di dunia film broker merajalela, dia tentukan sutradara bikin apa. Di sini itu si Petruk sialan, datang merangkak meminta pekerjaan. Aku suruh ngangon bebek 30 ekor, tiap minggu harus antar 50 ekor. Malah dia tentukan berapa harus setor, sungguh-sungguh kurang telur. Sekali aku datang mengontrol, bebeknya hilang 2 ekor. Waktu ditanya, dia menjawab, dimakan burung kondor. Di sini tak ada burung kondor, dia yang kondor. Dia datang melolong minta tolong, sudah ditolong, dia nyolong. Orang seperti itu harus dipukuli. Sayangnya aku tak berani. Lagi pula, aku tidak mau mengotori tanganku dengan menyentuh tubuhnya yang kotor dan bau. Aku tidak mau main hakim sendiri, apa gunanya? Pak Lurah digaji. Petruk, orang sudah melarat ditimpa cialan, telur sudah dimakan masih juga digugat. Padahal yang buat telur tidak peduli apa mau dimakan atau dicuri. Pokoknya aku tiap minggu sudah setor sekitar 50 telur. Waktu menyeberang jalan, datang motor bebek kabur. Satu ketubruk dan mati konyol. Sekarang aku harus menghadap Pak Lurah mempertanggungjawabkan apa yang sudah aku lakukan. Menurut versi Bagong, dongkolan, siapa menolongku, siapa membantuku. Gareng, apa masalahmu menangis terseduh-seduh, apa persoalan merengek tersedan-sedan. Jangan takut, aku bukan polisi, bukan maut, juga bukan polusi. Petruk, begitu mulutnya dibuka, mendadak hilanglah duka. Permisi, mohon bertanya, kok mau menyapa saya? Gareng, aku sedih melihat orang susah, aku murka melihat orang marah. Aku membantu orang kejepit karena urusan berbelit-belit. Petruk, ikan dicita, ulam pun tiba. Janda dicinta sebab kaya raya. Bapak mau menolong saya yang lagi bingung kena perkara. Gareng, aku diturunkan ke bumi ini dengan suatu misi, membantu orang yang kena perkara, baik yang pendata maupun pidana. Pilih mana, bagi saya sama aja. Petruk, anu Pak, ini urusan telur dan bebek. Gareng, telur dan bebek, bukan telur dan ayam. Di sini telur, di sana telur, sama-sama telur kan? Di sini bebek, di sana ayam, begitu sama juga. Bagiku sama aja. Petruk, ya tapi saya melarat Pak. Gareng, ya saya juga melarat, karenanya
harus bekerja sama yang erat. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan mufakat, misalnya saja tentang honorku, biar bagaimanapun aku ini pokro bambu. Kamu harus hargai profesiku, Petruk. Bapak harus sadari profesi saya yang tidak menghasilkan apa-apa. Harta karun tidak ada, yang ada cemeti dan celana. Ambil saja cemeti, biar nanti saya cari lagi. Jangan ambil celana, nanti saya celaka. Menambahkan lagi perkara pusaka dewata. Gareng, ini bukan perkara cemeti atau celana, tapi urusan telur dan bebek. Jelaskan, urusan telur dan bebek. Urusan telur dan bebek, tor wek wek. Petruk, tor wek wek, maksudnya? Hah? Gareng, jangan keras-keras. Semar, sudah dipikir masak. Bagong, sudah, malah hampir busuk. Semar, kalau dipikir-pikir berapalah rugimu? Bagong, ini bagi saya memang bukanlah persoalan untung rugi. Ini soal kepercayaan saya yang dilukai, muka saya diludahi, sudah ditolong masih mencuri. Saya kurang baik apa? Masih saja orang bilang saya pelit, medil, bakil. Semar, penghisap, pemeras, pengecat, penyedot, pengepres. Bagong, iya, semua yang tidak beres. Semar, kalau dia mengakui apa tindakanmu? Bagong, dia harus bayar kerugianku. Semar, kalau dia tidak dapat? Bagong, apa boleh buat pecat? Semar, lantas apa nasibnya? Bagong, ini urusan Pak Lurah. Semar, kalau ia tidak mengaku bersalah. Bagong, Pak Lurah atau supaya ia menyerah, nanti saya atur agar padi Pak Lurah bertambah. Semar, saya sudah menjadi lurah sejak awal sejarah. Jangan omonganmu membuat saya marah. Bagong, maaf Pak Lurah, maksud saya sama sekali tidak mempengaruhi. Hanya si Entog anak bapak kemarin kepingin motor. Semar, kalau dia kepingin, tentu dia ngomong sama saya. Bagong, dia kemarin pesan motor apa saja. Semar, mau nutup mulut tidak? Mau aku depak? Bagong, maksud saya. Gareng, Pak Lurah, selamat pagi, selamat ketemu lagi. Apa kabar Pak? Cukong masih suka membagong. Bagong, Pak Pokro busuk, awas jangan sembarangan ngomong. Semar, perkara apa yang kita hadapi? Hina menghina atau curi mencuri? Maaf Pak Lurah, dia yang mulai. Gareng, apa kau jadi pembela? Betul, pembela dan kuasa penuh. Maksudnya kalau kalah perkara saudara masuk penjara. Saya kira yang akan kalah itu saudara. Baik, kita mulai. Orang mau bicara hanya dengan si izin saya. Setuju. Kalau maunya Pak Lurah begitu, bagaimana kau Petruk menggugat terdakwa, tertuduh, tersangka? Kalau mau bicara harus seizin saya. Maaf Pak Lurah, bagaimana Petruk? Jawab Petruk. Maaf Pak Lurah, pembela. Boleh saya bicara? Silakan. Sebelum saya minta maaf bagi kalian dan pasien saya, klien, karena ini minta saya sebagai pembela dan kuasa usahanya, pasien, karena ia minta saya menjadi dokter, keterangan dan penjelasannya sewaktu ia datang kepada saya, yaitu pada hari Kamis yang lalu, tanggal 32 September 1999, getaran pada jam 10.30 menit, 6 detik, 7 detik, 8 detik, 9 detik, right. Udara 240 Celcius. Curah hujan 25 cm. Naga di selatan, singa di utara. Bintang Venus berada di... Pak Lurah, saya protes. Kenapa? Urusan apa itu si Venus? Sebentar lagi si Wati, si Ina, si Anu, si itu. Proses diterima. Pembela. Fakta yang harus berhubungan dengan fenomena dan sebaiknya yang berkaitan dengan perkara. Gareng, walau hak saya dikurangi, tak apalah. Saudara Petruk ini datang pada saya di kantor saya di kaki 6 depan pasar. Sebelah kiri toko sepeda. Sebelah kanan warung Tegal, berseberang dengan pompa minyak goreng. Menceritakan kepada saya musibah yang menimpa dirinya yang disebabkan oleh telur bebek dan Bapak Bagong. Dengan suara dingin bergetar kedinginan, Pak Lurah ia datang berlari langsung sawah yang berkehujanan lebat dingin sekali, mengamankan bebek-bebek dan telur-telur yang menjadi
tanggungannya. Mendadak banjir dari kali, kilat menyebar dari langit, 2 bebek dibawa banjir. Astaga, telurnya 10 butir disambar petir, hancur berantakan. Telur-telurku, benar ini semua terjadi? Iya, wek wek wek. Jawab yang benar. Wek 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 wek, jangan main-main. Wek wek. Maaf Pak Lurah, selain dia menceritakan pengalamannya yang mengerikan itu, ia jatuh pingsan, badannya menggigil, keringatan mengalir, mukanya pucat. Ia mengeluh, wek wek. Waktu sadar, terlanjur suara yang bisa ia keluarkan hanya wek. Selain wek, tak ada wok wok. Seperti Pak Lurah dengan tadi, ia sedih sekali. Saya ikut sedih dan berjanji padanya akan menyembuhkan. Jadi kalau ia menjawab dengan wek wek, maafkanlah ia. Bagaimana Petruk? Wek wek. Pak Lurah, ini saya kira suatu permainan yang licik, akal-akalan si pokrol bambu, pokrol tipu, pokrol. Pak Lurah, ini saya adukan Cukong Bagong karena telah menghina saya di depan umum. Pak Lurah mendengar sendiri dari Moncong Bagong. Pak Lurah, saya adukan Pak Pokrol itu menghina saya, menyebut mulut saya dengan moncong. Saya catat, saya sudah catat. Gareng menghina Bagong, Bagong menghina Gareng. Skor 1-1, draw, remis, sama kuat selesai. Saya peringatkan jangan ada yang nyeleweng lagi. Kita lagi membicarakan perkara Petruk dengan bebek dan telurnya Bagong. Saya tidak punya urusan dengan telur Bagong. Telur saya jangan dibawa-bawa. Memangnya kau taruh di rumah? Lama-lama hilang kesabaran saya. Tekanan darah saya naik. Kita lagi membicarakan soal wek-wek. Pak Lurah, ini bukan perkara wek-wek. Tak ada kaitannya dengan wek-wek. Lantas mengapa Petruk sekarang hanya bisa bilang wek-wek? Ya kenapa? Karena ia ingat ada bebek yang dibawa air bah. Karena ia cinta sama bebek asuhannya. Karena ia merasa sepenuhnya bertanggung jawab atas keselamatan bebek yang berbunyi wek-wek itu. Karena ia saban hari saban malam mendengar hanya penuh suara wek-wek. Syarafnya diganggu oleh wek-wek. Pita suaranya tersetem pada nada wek-wek. Dia hanya akan bisa berwek-wek sampai akhir hayatnya. Bahkan kuburan nanti akan berbunyi wek-wek. Dan doa untuk arwahnya membicarakan ini dengan bahasa wek-wek. Saya protes, tidak bisa. Saya belum belajar bahasa wek-wek. Kenapa harus berwek-wek? Wok-wok, wek-wek, apa wok-wok? Itu ekstrim. Kalau kita harus menyelesaikan perkara ini dengan bahasa wek-wek, maka terpaksa perkara ini harus ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. Sampai kita semua telah mahir berwek-wek. Wek-wek-wek, apa maunya? Kasihanilah saya tidak bersalah. Bohong, dia telah mencuri 13 telur dan 3 ekor bebek. Wek-wek, tidak salah. Salah. Wek-wek, tidak salah. Wek-wek, ya wek-wek, apa wek-wek? Wek-wek-wek, wek-wek, wek-wek, wek-wek. Diam, wek-wek. Sudah jadi bebek semuanya, wek-wek. Kalau dulu ia tidak dipaksa harus hidup berhari-hari dengan bebek, dia jadi begitu. Karena Bagong, dia datang kepada saya minta pekerjaan yang lowong hanya ngangon bebek. Dia terima pekerjaan itu, saya tidak paksa. Apa keadaannya harus bersalahkan Bagong? Berapa ekor yang dia harus jaga dan berapa telur harus dia setor? Bebek 30 ekor. Kelaminnya, kelamin, jangan hina saya ya. Saya jelas laki-laki. Saya tidak tanya kelamin bebek. 30 ekor betina semua. Berapa telur yang harus dia setor? 50 butir seminggu. Bebek menelur 3 sekali seminggu, dia menelur 2 kali. 30 bebek bertelur selama seminggu 60. Saya minta setorin 50, yang 10 buat upah di si Petruk kan cukup. 10 kali 1000 kan 10.000 seminggu. Bisakah dia penuhi setoran itu? Tidak pernah. Mula-mula cuma 40, makin lama makin berkurang. Wek-wek, apa maksudnya? 30 ekor bebek betina semua, tidak ada jantannya. Bagaimana bisa bertelur Pak Lurah? Ini jelas contoh kemanusiaan dan kebinatangan. Nyatanya mula-mula bebek itu bertelur itu karena kau beli dan serahkan lebih-lebih dia baru bergaul dengan bebek jantan. Kemudian nyatanya dia masih bertelur.
Itu biasa si Petruk. Hei, kau boleh menipu kami, tapi tipuan ini tidak berlaku. Masa Petruk berhubungan dengan bebek? Kenapa kau tidak gauli saja sendiri bebek-bebek itu? Pak Lurah, maksud saya tidak seperti yang Pak Lurah bayangkan, karena Petruk diam-diam pinjam bebek jantan dari tukang angon lainnya dan membiarkan si jantan itu menggauli bebek betina, maka masih ada telur yang bisa dipungut. Biar nafsu kebinatangan pejantanan itu luar biasa, tetapi ia tidak menggauli seluruh bebek betina itu. Kalau begitu Petruk berjasa besar, berjasa terhadap bebek betina dan berjasa terhadapmu Bagong. Wek wek wek. Apa katanya? Dasar orang tidak tahu terima kasih, tidak tahu menghargai jasa orang. Bagaimana Bagong? Ya, bebek yang dua di mana? Dia dibawa banjir. Bukan itu sebelumnya, pasti dijual. Menurut Petruk, saya satu disambar alap-alap, yang lain dimakan anjing. Bohong. Percuma punya bebek, hilang melulu beri telur, tidak percuma punya tukang angon. Petruk wek-wek. Apalagi tiap kali pinjam penjantan dia harus bayar 2 ekor. Pemeras. Siapa? Itu yang meminjamkan penjantan. Kau bisa bilang Irang itu pemeras, lantas aku maunya pinjam gratis gitu? Nah, perkara sudah jelas, Bagong. Nampaknya kau yang kalah. Betul, Petruk, kurang dapat menepati janjinya, tetapi itu karena keadaan yang kau ciptakan sendiri. Kau tidak bisa memecat ia. Dan kalau kau mau bebekmu bertelur, berilah barang 3 penjantan, dan kau mesti bayar dukun yang mengobati si Petruk. Saya tidak mau mengatakan Pak Lurah berat sebelah, tapi ongkos dukunnya berapa? 50.000 rupiah. Rugi. Gareng, cari dukun yang baik biar Petruk lekas sembuh. Tentu saya akan usahakan. Wek wek, ya wek wek. Wek. Bagi uangnya. Nah, kau selembar, aku selembar. Wek wek. Nah, sekarang mana 2 bebek yang dibawa banjir? Wek. Ayo, jangan main-main lagi. Sandiwara sudah selesai. Wek. Janjimu bagaimana? Mana imbalanku? Wah, si Petruk bodoh tapi lihat tapi bodoh. Aku pokro bambu kena tipu. Saya jadi lurah sejak awal sejarah. Pak Lurah, maaf sudah berbohong. Bebek yang dibawa banjir dan telur yang sembar petir. Benar Pak Lurah, saya lupa. Wek. Saya jadi lurah.